Baiklah di channel YouTube gue. Di video kali ini gue sengaja pegang mic karena videonya mau singkat aja, nggak terlalu panjang. Dan sebelum masuk ke video, gue mau ucapin dulu selamat hari Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Dan kalau misalnya teman-teman yang belum pernah pulang kampung, pulanglah di tahun ini karena pemerintah memberikan izin lah untuk pulang mudik dengan aman. Dan pastinya tetap memperhatikan prokesnya ya. Nah buat teman-teman yang mungkin misalnya nanti pulang Lebaran ketemu sepupu ataupun ibaratnya masih ada hubungan darah, kan kalau misalnya diajarin kalian, itu diajarkan kalau misalnya sepupu itu boleh dinikahkan ya. Yuk kita kesampingkan dulu sedikit ajaran agama. Gue mau bahas dari sisi ilmiah aja. Ternyata gue sempat research kalau bisa ternyata dianjurkan kalau misalnya kalian ketemu dengan sepupu ataupun dengan ibaratnya yang masih ada hubungan relatif, hubungan darah lah kalau menurut gue, itu sebaiknya tetap jangan disikat. Karena kan gue lihat banyak banget nih meme-meme tentang kayak, aduh gue ketemu sepupu gue nih cakep banget segala macam bla 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 ataupun ganteng banget, sebaiknya sih jangan disikat. Karena kalau menurut di aturan ilmiahnya itu pengaruh ke gen resesif dan gen dominan. Nah buat lo yang penasaran, coba aja deh lo research mengenai gen resesif dan dominan itu kalau nggak salah dulu di bab biologi, itu tentang pembawaan sifat ataupun warisan sifat lah. Gue lupa ingat, nanti gue tampilin deh di sini ya. Oke, itu aja. Kita langsung masuk yuk ke videonya. Kalau misalnya lo ikutin video gue, pastinya udah tahu dong sebelum-sebelumnya gue bahas tentang finance dan juga pajak. Nah di video kali ini gue juga mau bahas kurang lebih seperti itu, tapi gue mau bahas ketika kalian pulang kampung, ibaratnya kalian dapet lah total-total 20 juta rupiah. Nah, kira-kira itu harus dilaporin nggak sih pajaknya? Kalau secara aturan pajak sih harusnya diakuin ya, karena menambah penghasilan lo. Nah, kira-kira gimana sih cara ngitungnya? Gue langsung aja kasih tutorial kalau misalnya lo dapet THR sebesar 20 juta rupiah. Gimana sih cara perhitungan pajaknya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya. Anggap aja di bulan ini kita dapat THR-nya 20 juta ya. Gue geser dulu, biar layarnya bisa gue tampilin di sini. Yang pertama gue lakukan adalah gue masukkan dia sebagai penghasilan lain-lain. Pertanyaannya mungkin kayak ada yang nanya, kenapa nggak dimasukin sebagai 21 karyawan aja? Nah, kalau biasa yang dimasukin 21 karyawan itu ribet banget. Itu kalau misalnya antara si karyawan dan perusahaan, si karyawannya dapat THR. Nah, itu hitungannya lebih rumit dan juga ribet banget. Di sini gue mau bahasnya tentang kalau misalnya kita dapat duit secara cuma-cuma nih. Maka dari itu dimasukinlah dia sebagai penghasilan lain-lain. Lalu penghasilan lain-lain ini kita kalikan dulu 12 bulan. Dimana kita setahunkan dulu. Nah, maka didapatlah 20 juta dikali 12 bulan, yaitu 240 juta. Nah, anggaplah orang ini ibaratnya dia tidak ada tanggungan sama sekali, seorang diri. Nah, maka dari itu PTKP-nya 54 juta. Nah, dihitunglah 240 juta dikurang 54 juta. Kalkulatnya ada di sini ya, gue belum sempat hitung nih tadi. Nah, lalu setelah kita dapat PKP-nya berapa, maka kita kalikan dia ke tarif pajak progresif. Entah dia kena yang 5%, ataupun 15%, ataupun 25%. Nah, lebih kurang dikalikan tarif progresifnya, setelah dapat angka berapa, lalu kita bagi lagi 12. Maka didapatlah THR yang harus dipotong pajaknya itu di bulan itu totalnya adalah berapa. Kurang lebih kayak gitu doang sih cara hitungnya. Gampang kan? Gak susah banget lah harusnya. Lebih kurang gitu sih tutorialnya. Gimana? Pusing nggak? Kalau misalnya pusing, coba aja komen di bawah pusing gimana. Siapa tahu gue bisa bantu jawab. Nah, pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau misalnya dapat 50 juta, bakal lo laporin nggak sih penghasilannya? Coba deh komen di bawah juga ya. Dan sebelum kita tutup video, pastinya stay private, stay humble, be rich, and plus ultra.